Sehingga apapun langkah perbuatan, perilaku, tindakan Islam wajib mengacu kepada tuntunan ajaran agama, berpedoman sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Kalau itu adalah ya, jadi kalau disebutkan sebagai pedoman hidup berarti semuanya acuannya kepada Al-Quran begitu ya? benar seperti itu. Iya, baik. Ustaz Suhaimi mungkin juga akan menambah pengantar untuk dialog kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Berkenaan dengan tema kita, Al-Quran sebagai warna hidup, tentunya Allah kan menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini adalah sebagai khalifah. Maka untuk melaksanakan tugas sebagai kekhalifahan, Allah memberikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjadi acuan. Kalau istilah kita dalam pekerjaan namanya SOP begitu ya, standar operasional prosedur, itulah Al-Quran. Maka Allah menurunkan Al-Quran tentu untuk mengatur bagaimana agar manusia bisa bertindak, apakah dia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dia mempunyai hubungan vertikal dengan Allah, maupun dia bertindak sebagai khalifah yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks inilah Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam hidup manusia. Nah, berkenaan dengan itu jelas sekali kalau tadi Ustaz Burhan sudah merujuk dalam Al-Quran ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran bisa menjadi petunjuk, Al-Quran juga pembeda. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada batasan-batasan yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan, yang ditolerir dan tidak ditolerir. Inilah agar manusia bisa melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Abdullah maupun tugasnya sebagai khalifah. Barangkali itu dari saya. Iya, baik. Terima kasih Ustaz Suhaimi. Nah, untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Ustaz Burhan, pastinya kita harus tahu, harus paham Al-Quran itu, bisa membacanya dan bisa memahaminya. Nah, bagaimana Ustaz melihat kita, makhluk atau manusia sekarang ini? Ya, terima kasih. Harus bisa baca, harus memahami maknanya, itu pasti. Namun seseorang juga bisa dalam kondisi dia belum bisa mengerti, belum bisa memahami, dan belum bisa membaca sesuai dengan kondisi umat pada saat ini seperti apa yang kita lihat. Maka yang bersangkutan bisa juga melakukan komunikasi hubungan kepada orang yang mengerti dan memahami tentang Al-Quran itu, sehingga dengan seseorang yang mengerti dan memahami tentang Al-Quran itulah dia bisa mengadopsi, dia bisa mempelajari, dia bisa mentauladani sikap-sikap Al-Quran ini sesungguhnya diperlihatkan oleh seseorang yang memahami dan mengerti itu. Jika kita menunggu barangkali seseorang bisa membaca dengan baik, bisa terjemah dengan baik, bisa menafsirkan dengan baik, maka akan sangat lama barangkali seseorang itu bisa mengambil makna-makna dan hikmah terkandung dalam Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman. Oleh karenanya sambil menunggu proses itu, maka seseorang tadi seperti apa yang saya sampaikan, bahwa dia bisa berkomunikasi dengan seseorang yang mengerti, yang memahami tentang Al-Quran dengan baik dan benar, serta mampu mengamalkan dan bisa menjadi contoh teladan terhadap orang lain. Dia menghubungkan dirinya kepada seorang itu saja. Jadi ternyata banyak cara ya Ustaz. Tidak mesti kita pintar atau ahli betul-betul membacanya, tapi ternyata dengan yang sudah mengerti, yang paham tuh, kita juga bisa mengambil nilainya dari sana. Baik, sebelum kita lanjut Ustaz, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam. Iya, saya ada Pak Hairul. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Hairul, ada Ustaz Burhanuddin dan Ustaz Suhaimi di studio.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya pertama bertanya, apakah sebenarnya di bulan Ramadan satu Ramadan di Masjid Quran sudah bisa berbeda dengan Quran? Ini Ustaz, saya praktikkan anak muda. Mereka banyak belajar dan itu dalam dulu. Ya. Bahkan ada salah seorang berapa orang itu saya datang. Hanya 80% orang itu yang benar dan 20% menjadi keraguan tidak relevan. Tapi untuk praktik itu banyak jelas-jelas itu saja. Itu pertanyaan saya. Apakah ini cara-cara orang anak muda sekarang ini? Padahal kalau tempat medisnya yang ada, atau memberikan Nabi yang kedua, maka memandang ulama yang luar ini mereka diserang mereka lah. Maka seperti itu dia macam-macam kita jadi mereka gunakan dari itu tadi kata itu. Apakah ini adalah untuk mencari tuan, mencari kami, mencari benar? Solusi apa? Menggunakan sampai dua terjemah kepada jemaah lain, kepada solusi apa? Termasuk satu ini ada penilaian paham, maka kurang bicara. Maka kita orang ini seperti wajib saja. Iya. Anda pertanyaan kalau saya jelaskan solusi apa untuk menghilangkan dan dengan sifat-sifat seperti ini mencari bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih anak muda yang belajar dari YouTube, video dan sebagainya. Ya, itu juga iya. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa budaya itu adalah buatan manusia. Itu juga buatan manusia. Sehingga kebenaran belajar Al-Quran melalui media itu tidak 100% benar. Oleh karenanya seseorang tidak saja anak muda, sampai berupaya untuk memahirkan, melazimkan mereka untuk melihat, menambah bahan, menambah perbenaran dengan yang berasal dari media. Tapi dia juga wajib untuk belajar itu langsung kepada seseorang yang memang diketahui memiliki kompetensi untuk mengajarkan Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian insya Allah cara-cara yang akan diamalkan yang muncul kepada Al-Quran sebagai kandungannya itu akan dapat terjadi sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Nah, jadi selanjutnya Al-Quran tidak relevan. Bisa saja para pemuda-pemuda kita memahami seperti itu. Yang sesungguhnya bukan Al-Quran yang tidak relevan, tapi perilaku, tindakan, sikap anak-anak kita ini yang berada di luar Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian sikap-sikap dan tindakan, perilaku, tingkah yang berada di luar Al-Quran, yang mengadopsi berbagai nilai-nilai keberatan dan sebagainya, pasti saja tidak relevan dengan Al-Quran, pasti saja tidak sesuai. Sebab jika nilai-nilai Al-Quran yang diperlukan, maka sampai kapanpun nilai-nilai Al-Quran itu solid di zaman merupakan dia tetap senantiasa up to date, dia senantiasa sesuai, cocok untuk di semua tempat dan semua masa. Lantas jika ada berbagai pemahaman yang mengatakan tidak sesuai, maka sesungguhnya yang dipersamakannya, yang dianalogkannya dengan Al-Quran itu sesungguhnya bukan budaya-budaya Al-Quran, bukan budaya-budaya Islami. Sudah pasti saja itu tidak sesuai.